TPS untuk kotak suara. Kemudian mekanisme pelaksanaan tugasnya, rekan-rekan baik TNI maupun Polri pada saat melaksanakan tugasnya radius 50 meter dari TPS tersebut. Tidak boleh rekan-rekan ada di dalam TPS. Bukan ranahnya TNI, Polri ada di dalam TPS. Radius jarak antara TPS dengan petugas pengaman 50 meter. Kemudian di sana ada linmas. Satu TPS ada 2 linmas yang akan membantu melayani daripada undangan yang akan mempergunakan hak pilihnya. Di pintu masuk dan di pintu keluar ada linmas. Linmas tersebut akan mempersilahkan melayani undangan yang masuk di dalam TPS. Kemudian rekan-rekan, karena kekuatan personil tidak balang, tidak imbang, ada yang 1 personil harus mengawasi 10 TPS, oleh karenanya mobile dilakukan patroli, kemudian dipantau TPS-TPS yang ada di desa rekan-rekan masing-masing. Kemudian apabila rekan-rekan tidak dimintai, sekali lagi perlu digarisbawahi, tidak dimintai tolong oleh penyelenggara yang ada di dalam TPS tersebut, misalnya ada selisih paham, secara otomatis panitia tersebut yang akan menyelesaikan. Tatkala kita dimintai pendapat, saran, masukan, baru kita akan masuk di dalam TPS tersebut. Sekali lagi, tanpa kita dimintai permintaan bantuan, kita tidak boleh masuk di dalam TPS tersebut. Kemudian pencoblosan tentunya sesuai aturan besok dilaksanakan jam 7. Kemudian penghitungan suara akan dilaksanakan pukul 13.00. Betul ya Pak PTK ya? Perlu dicermati, perlu diketahui. Saya ilustrasikan sebuah TPS. Kemudian masyarakat ada yang sudah antri. Ya, saya ilustrasikan. Itu sudah duduk di dalam tempat atau kursi undangan. Dia sudah ada di sana misalnya jam 1:05 misalnya ya. Kemudian belum dipanggil-panggil, ya kan? Kemudian sampai dengan deadline waktu jam 13.00 tetap ini diselesaikan sampai habis. Namun demikian di dalam TPS kemudian baru datang jam 13 itu sudah tidak boleh. Aturannya seperti itu. Nanti Bapak Ketua PPK akan memberikan tambahan pencerahan kepada rekan-rekan agar rekan-rekan lebih paham, lebih detail. Kemudian selesai daripada pilihan, mempergunakan hak pilihnya, penghitungan dilaksanakan jam 1 siang. Sampai dengan jam 12 malam. Sekali lagi, penghitungan sampai dengan jam 12 malam. Setelah itu diberikan kesempatan untuk istirahat. Kemudian sesuai dengan aturan yang ada, putusan Mahkamah Konstitusi MK bahwa ada tambahan waktu mulai pagi keesokan harinya sampai jam 12 siang. Sekali lagi,
ada penambahan waktu keesokan harinya mulai pagi sampai dengan jam 12 siang. Tentunya hari Kamis akan dilanjutkan lagi penghitungan suara sampai jam 12 siang. Setelah selesai, kemudian semuanya dikemas, kotak suara akan didorong kembali dari TPS, dari desa menuju ke gedung Mas Pancing, tempat penyimpanan logistik, dan di PPK. Setelah secara keseluruhan untuk kotak suara ada di gedung Mas Pancing dan ada di PPK, rekan-rekan kembali ke sini untuk melaksanakan pengamanan bersama. Sekali lagi, sudah tidak ada di desa masing-masing, tidak. Kita kembali mengkerucut, kita menunggu kotak suara, baik yang ada di gedung Mas Pancing maupun yang ada di PPK. Bagaimana nantinya mekanisme pelaksanaan tugasnya nanti akan kita atur. Mungkin dari beberapa hal yang saya sampaikan ada yang ditanyakan, dipersilakan sebelum saya tutup.